mengajak kalian untuk menyanyikan lagu pujian sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Lagunya adalah Yesus Engkaulah Permata Hatiku. Mari anak-anak, kita mau melipat tangan. Mari kita mau berdoa ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh diberikan kesehatan hingga pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Roh Kudus yang mengurapi kami semua Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi kebenaran dan kekuatan bagi kami Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau berbicara melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Pasti hari ini kalian sehat, diberkati oleh Tuhan ya. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, belajar, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami mau memulai belajar hari ini, tetapi sebelumnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus pimpin kami, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, Miss mau bercerita tentang seseorang yang taat. Setiap orang harus mentaati peraturan yang ada di mana orang tersebut, misalnya sekolah, atau di rumah, atau di lingkungan tempat tinggal, pasti ada peraturan yang harus ditaati. Kadang-kadang susah juga ya kita mau mentaati, tetapi kalau kita tidak mentaati peraturan, berarti kita melanggar dan akan mendapatkan sanksi. Demikian juga hari ini Miss akan cerita tentang seorang bapak yang sangat diberkati hidupnya karena dia hidup taat. Suatu hari bapak ini bernama Bapak Ishak. Suatu hari
di daerah di mana Bapak Ishak tinggal ada satu kejadian, yaitu kelaparan. Kelaparan melanda seluruh negeri sehingga orang-orang kekurangan ya. Nah, anak-anak, tiba-tiba Ishak ingin datang kepada raja orang Filistin, karena Ishak waktu itu tinggal di sana di daerah orang Filistin. Nama rajanya adalah Abimelek. Nah, Ishak mau menghadap kepada raja supaya memohon bantuan. Tetapi Tuhan mengetahui rencana Ishak, dan Tuhan berfirman kepada Bapak Ishak, katanya begini, kamu tidak boleh pergi ke Mesir, tidak boleh, kamu harus tetap tinggal di negeri orang Filistin. Nah, apa yang terjadi? Apakah Ishak mentaati firman Tuhan? Ishak mentaati firman Tuhan. Dia mau dengar-dengaran, dia mau menuruti apa yang Tuhan mau, yaitu tetap tinggal di daerah orang Filistin sebagai orang asing di situ. Nama daerahnya adalah Gerar, ya anak-anak. Ishak tinggal di sebuah tempat yang namanya Gerar. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Ishak? Selain Ishak dia taat kepada firman Tuhan, dia juga mengusahakan sesuatu yang menghasilkan. Nah, Ishak waktu itu dia bercocok tanam, ya, dia menanam segala sesuatu di daerahnya, lalu tanaman ini tumbuh dengan subur, ya, lalu Ishak diberkati. Nah, tanaman ini tumbuh mendapatkan hasil 100 kali lipat ganda, katanya ya, diceritakan dalam firman Tuhan. Jadi apa yang dibuat oleh Ishak itu berhasil, apa yang diusahakan oleh Ishak berhasil menghasilkan sesuatu yang membuat dia kaya, yang membuat dia bertambah-tambah kekayaannya. Dia diberkati. Karena apa? Yang pertama, Ishak taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, Ishak rajin mengerjakan apa yang menjadi bagiannya dia. Karena dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu karena waktu itu musim kelaparan, dia harus menanam, bercocok tanam, menanam kebutuhan untuk kemakanan mereka. Lalu ternyata Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh Ishak. Nah, anak-anak, dari tadi kita melihat bagaimana Ishak ini diberkati oleh Tuhan, karena yang pertama dia taat mentaati firman Tuhan. Yang kedua adalah dia rajin, tadi ya dikatakan. Kita bisa belajar dari Ishak karena apa? Ketaatannya dan kerajinannya. Ada firman Tuhan yang mengatakan begini, anak-anak. Dalam Efesus 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Jadi anak-anak, di rumah kita punya mama papa, orang tua yang harus ditaati. Mereka suruh belajar, mereka suruh tertib, hidupnya teratur di rumah, ikutin apa yang menjadi perintah orang tua. Ya, seperti halnya Ishak tadi. Dan juga perintah Tuhan. Kita harus mentaati perintah Tuhan. Karena kalau kita mentaati perintah, kalau kita hidup taat, hidup kita akan diberkati, anak-anak. Misalnya kata mama begini, kerjakanlah PR, belajar, besok ada ulangan. Tapi anak-anak tidak mentaatinya, hasilnya apa? Nilainya kurang bagus. Tetapi kalau anak-anak dikatakan oleh orang tua, belajar nak, belajar dengan rajin. Nah, besok akan ulangan, apa yang terjadi? Kalian akan melihat hasilnya akan bagus. Nah, jadi kalau kita taat dan berusaha, apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, pasti kita akan berhasil, kita akan diberkati oleh Tuhan ya. Anak-anak jangan lupa, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Orang tua di rumah adalah mama papa, orang tua di sekolah adalah guru-guru, di sekolah minggu adalah guru-guru sekolah minggu. Tetapi yang paling utama juga adalah mentaati perintah Tuhan. Anak-anak, di dalam kehidupan kita juga ada peraturan di mana-mana. Mari kita belajar taat. Menjadi orang taat itu indah ya. Hidup di dalam ketaatan itu indah. Kita tidak merasa takut, kita tidak merasa bagaimana nanti hasilnya. Tetapi seperti Miss tadi ajarkan, kalau kita misalnya rajin belajar, berarti hasilnya nanti kita akan bagus. Kita menjadi orang pintar, kita menjadi orang yang berhasil kalau kemudian hari ya anak-anak. Demikian juga kalau kita mentaati firman Tuhan, Tuhan akan sayang kepada kita.
kita akan menjadi anak kesayangan Tuhan ya. Karena kalau taat itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi Tuhan sangat senang kepada orang-orang yang taat. Miss yang taat, anak-anak yang taat, semua kita mentaati firman Tuhan, mentaati peraturan di mana kita tinggal, misalnya di rumah atau di mana, di sekolah, dimanapun, di jalan ada juga peraturan yang harus ditaati. Jadilah kita orang-orang yang taat ya. Melalui firman Tuhan hari ini diajarkan bagaimana kita menjadi orang taat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Kita berdoa untuk memulai pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami menjadi anak-anak yang taat, supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan dan hidup kami tertib, hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan, mentaati firman Tuhan, mentaati orang tua, mentaati guru kami, serta mentaati peraturan di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, dan kami mohon pimpinan-Mu di dalam kami belajar sebentar, beri hikmat kepintaran kepada kami dan kemampuan mengikuti pelajaran dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi ya.